Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Adi Maulana Saputra dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 21051 214051. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma X Ratio Next atau HRN dari mata kuliah Sistem Operasi. Baik, selanjutnya pengertian dari HRN. X Ratio Next merupakan strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya berdasarkan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapatkan jatah proses berjalan sampai selesai. Algoritma ini adalah pengembangan dari algoritma SJF atau Short Job First Non-Preemptive. Yang dimaksud dengan penjadwalan non-preemptif adalah mekanisme penjadwalan proses di mana suatu proses memulai eksekusi hanya setelah proses sebelumnya berakhir. Selanjutnya rumus HRN. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus, yaitu prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan per waktu layanan. Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka job lebih pendek berprioritas lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus. Algoritma ini dikembangkan oleh Brent Hansen untuk memperbaiki kelemahan algoritma SJF. Disebut HRN karena waktu tunggu ditambah waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. Selanjutnya sifat HRN. Yang pertama, non-preemptive. Jika ada proses CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses, maka tidak dapat diberhentikan sampai proses tersebut selesai. Yang kedua, prioritas dinamis. Merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem operasi. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumus pendek, disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai dengan lingkungan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan HRN. Kelebihan dari algoritma HRN yaitu yang pertama, respon time cepat. 2. Setiap proses akan mendapatkan layanan yang seimbang. 3. Tidak terjadi starvation karena proses yang memiliki prioritas dinamis. Yang dimaksud dengan starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapatkan resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation. Selanjutnya kelemahan dari HRN yaitu terjadi overheat akibat scheduler harus mengetahui atau memperkirakan service time proses-proses yang akan dieksekusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses penjadwalan HRN. Di sini terdapat contoh tabel dengan isi proses, arrival time, burst time.
Pada tabel ini terdapat 4 proses. P1 dengan arrival time 3, burst time 5. P2 dengan arrival time 0, burst time 7. P3 dengan arrival time 6, burst time 8. Dan P4 dengan arrival time 8, burst time 3. Pada proses penjadwalan HRN ini terdapat waiting time. Waiting time dengan P1 sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 7 ini didapat dari burst time P2 dan 3 didapat dari arrival time P1. Jadi 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Untuk P2 waiting time-nya 0 karena tidak menunggu proses dan langsung dieksekusi. Selanjutnya P3 sama dengan 15 dikurangi 9 sama dengan 15 dikurangi 6 sama dengan 9. 15 ini didapat dari burst time P1 sama dengan 5 ditambah burst time P2 sama dengan 7 ditambah burst time P4 sama dengan 3. Jadi sama dengan 15. Dan 6 ini didapat dari arrival time P3. Jadi waiting time dari P3 sama dengan 9. Selanjutnya P4 sama dengan 12 dikurangi 8 sama dengan 4. 12 ini didapat dari P1 ditambah P1 burst time P1 5 ditambah burst time P2 7 sama dengan 12. Dan 8 ini didapat dari arrival time P4. Jadi waiting time P4 sama dengan 4. Untuk proses penjadwalan pada tabel ini yang dieksekusi pertama adalah P2 karena P2 datang lebih awal atau datang terlebih dahulu sehingga langsung diproses sampai selesai, yaitu 7. Selanjutnya yang akan diproses akan menggunakan perhitungan dengan waktu tunggu sementara P1 sama dengan 4 dan P3 sama dengan 1. 1 ini didapat dari burst time P2 dikurangi arrival time P3. Selanjutnya untuk menentukan mana yang akan dieksekusi dahulu menggunakan rumus HRN dengan prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan per waktu layanan, sehingga P1 sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9 per 5, maka hasilnya 1,8. Dan P3 sama dengan 1 ditambah 8 sama dengan 9 dibagi 8, hasilnya 1,125.
dan untuk proses selanjutnya diambil dari yang hasilnya terbesar, maka P1 akan dieksekusi dahulu. P1 dimulai dari tem 7 sampai 12 dengan waktu eksekusi 5. Untuk menentukan proses yang akan dieksekusi selanjutnya, maka menggunakan perhitungan dengan waktu sementara P3 sama dengan 6 diperoleh dari total waktu eksekusi, yaitu berurutan dari P1 dan P2, yaitu 12 dikurangi waktu tiba P3 yaitu 6 sama dengan 6, dan P4 sama dengan 4 diperoleh dari 12, yaitu total waktu eksekusi dikurangi 8, yaitu waktu tiba P4. Untuk menentukan yang akan dieksekusi terlebih dahulu, maka menggunakan rumus prioritas, yaitu P3 sama dengan 6 ditambah 8 sama dengan 14 per 8 sama dengan 1,75, dan P4 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7 per 3 sama dengan 2,33. Dari perhitungan ini, maka diambil yang terlebih besar dahulu. Maka P4 yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Maka P4 dieksekusi di tem 12 dan selesai di tem 15 dengan waktu eksekusi 3. Setelah itu P3 akan dieksekusi di waktu 15 dan selesai di 23. Seperti inilah gancar dari contoh tabel penjadwalan HRN. Selanjutnya, implementasi penjadwalan HRN pada kehidupan. Contohnya pada proses produksi pabrik mur dan baut. Terdapat contoh tabel dengan proses produksi baut, kunci pas, dan mur. Pada proses produksi baut, arrival time-nya 0 dan burst time-nya 5. Selanjutnya, pada proses produksi kunci pas, arrival time-nya 2 dan burst time-nya 8. Dan untuk produksi mur, arrival time-nya 3 dan burst time-nya 5. Pada proses produksi ini, maka penjadwalan dengan menggunakan HRN, barang yang akan dieksekusi dahulu adalah baut. Baut akan dieksekusi sampai selesai dengan waktu burst time 5. Selanjutnya yang akan dieksekusi adalah mur, karena mur memiliki rasio lebih besar dibandingkan kunci pas. Dengan menghitung menggunakan rumus prioritas dinamis HRN, prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan per waktu layanan. Setelah mur selesai diproduksi, selanjutnya kunci pas akan dieksekusi. Kunci pas dieksekusi di tem 10 dan selesai di tem 18. Seperti itulah contoh implementasi penjadwalan HRN pada proses produksi pabrik mur dan baut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai algoritma penjadwalan Hex rasio Next. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.